tidak terasa kita sudah masuk di bulan yang ke-9. Luar biasa ya, kita sudah melewati banyak hal. Apa dan Kak Feby berharap adik-adik tetap semangat walaupun kita masih belajar secara online. Nah, sebelum kita masuk ibadah, kita harus ngapain Kak Feby? Untuk adik-adik yang masih di tempat tidur, semuanya bangun dari tempat tidur. Yang belum mandi, mandi dulu ya adik-adik ya. Jangan lupa pakaiannya harus yang rapi. Adik-adik semua sikapnya harus duduk yang manis, duduk yang tenang. Dan jangan lupa nih Kak Feby, kita harus mempersiapkan Alkitab dan alat tulisnya. Oke, kalau lagi semuanya sudah duduk manis Kak Feby, kita mengangkat satu pujian, kita mau bersuka di dalam Tuhan. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka, bersuka citalah. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik yang di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertekad di surga, kembali kami ucap syukur kepadamu Bapa, karena di pagi hari yang indah ini Engkau sudah mengumpulkan kami Bapa, walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing Bapa. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapak. Biarlah ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, Kak Feby, kalau minggu lalu kita belajar mengenai hukum Taurat atau perintah Tuhan yang kelima dan keenam. Sekarang yang ke-7 dan ke-8. Apa tuh Kak Feby? Perintah Allah yang ke-7 nih Kak Feby, jangan berzina. Jangan berzina. Dan perintah Tuhan yang ke-8, Jangan mencuri. jangan mencuri. Ingat ya adik-adik, jangan berzina dan jangan mencuri. Nah, sekarang kita angkat satu pujian lagi adik-adik. Kita mengatakan, Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu, Tuhan memanggil namamu. Oh teman, apa
adik-adik sekolah minggu, sekarang Kak Fede dan Kak Peti mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama melakukan pengakuan iman tersebut. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Nah, adik-adik boleh duduk kembali dan kita mempersiapkan hati kita, jangan lupa Alkitabnya, untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Kathy. Tante Kathy. Ya, adik-adik, kita mengangkat satu pujian yang berkata, Yesus memanggil. Ya adik-adik, kita mengangkat satu pujian yang berkata, Yesus kupanggil. Kita belajar sama-sama ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam
Selamat pagi anak-anakku sekalian, anak-anak sekolah minggu GKUI Petra Pondok Pucung. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mampukan kami untuk memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 71 ayat 5 sampai 8. Mazmur 71 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Demikian firman Tuhan yang kita sudah baca dari Mazmur 71 ayat 5 sampai 8. Selamat pagi adik-adikku semua, anak-anak sekolah minggu GKUI Petra Pondok Pucung. Hari ini Ibu Keti akan mengajak kalian semua untuk belajar dari bacaan Alkitab mengenai bagaimana pemazmur mengungkapkan kerinduannya memuji Tuhan dengan mulut maupun hati, karena ia telah melihat kebaikan Tuhan selama hidupnya. Dari sejak Daud masih muda hingga menjadi tua, Daud melihat betapa perlindungan Tuhan itu nyata. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjalani hidup ini dengan tetap bersyukur apapun keadaan kita. Sebagai contoh, mungkin sebelum kita tidur dan berdoa malam, kita dapat mengingat kembali apa saja yang telah kita lakukan dari pagi sampai malam. Adakah yang kurang dari tubuh kita? Adakah mata kita yang tidak bisa melihat? Adakah kaki kita yang tidak bisa berjalan? Atau pendengaran dan mulut kita yang terganggu? Jika semua yang kita lihat dari tubuh kita baik adanya, patutlah kita bersyukur. Bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan mulut kita. Mulut itu penting loh. Coba kalau kita tidak punya mulut, serem kan? Nah, sekarang Ibu Keti mau bertanya. Coba sebutkan kegunaan mulut. Ayo, siapa yang bisa? Untuk makan dan minum. Bagus. Selain untuk makan dan minum, untuk apa lagi? Benar, untuk berbicara atau berkata-kata. Seperti Ibu Keti ini yang sedang berbicara dengan anak-anak sekalian. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata-kata yang keluar dari mulut kita akan menjadi sangat berguna jika kita gunakan dengan baik. Sebaliknya, jika kita salah menggunakan kata-kata yang kita ucapkan menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, agar mulut kita berguna apabila dapat dipergunakan dengan baik, misalnya untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan, untuk bernyanyi memuji Tuhan, untuk bersahabat, untuk minta tolong, dan lain-lain. Tapi kalau kita salah gunakan mulut kita, lidah untuk berbohong, melawan orang tua, dan lain-lain, kata-kata yang diucapkan dengan tergesa-gesa tanpa dipikir dulu dapat menimbulkan luka hati yang dalam dan merusak hubungan.
Seperti dalam Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ada lagi dalam Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Sebaliknya, peribahasa yang sama mengatakan, lidah orang berhikmat adalah penyembuhan. Kata-kata yang penuh timbang rasa dari orang yang memperlihatkan hikmat dari Allah dapat menyembuhkan hati yang sakit dan memulihkan hubungan. Nah, kalau kita tahu bahwa ucapan seseorang memiliki dampak yang baik dan yang tidak baik, kita semua tentu ingin agar tutur kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang baik, yang dapat membangun dan menyembuhkan, bukannya menyakiti orang lain. Mulai sekarang, yuk anak-anakku sekalian, sama-sama kita menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita dengan cara memperbanyak mengeluarkan kata-kata yang berguna dan bermakna, seperti memuji teman, menolong teman, minta tolong, mengucapkan maaf, dan terima kasih, suka memuji Tuhan. Selain itu, yuk kita sama-sama mengingat jika ada teman yang berkata kasar atau menghina temannya, ingatkan mereka jika Tuhan suka dengan anak-anak yang menjaga perkataannya. Hari ini mulailah membangun kebiasaan untuk memperkatakan perkataan yang positif, saran yang membangun, teguran yang penuh kasih, dan nasihat yang membangkitkan semangat. Caranya dengan menyendengkan telinga kita untuk belajar, seperti seorang murid tentang caranya berbicara. Terdapat dalam Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Gemakanlah perkataan yang membangun setiap hari, agar kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita beroleh kasih karunia. Bila perkataan mulut kita penuh dengan pujian, maka tidak ada lagi tempat untuk keluhan dan cacian. Alkitab berkata, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Terdapat dalam Mazmur 71 ayat 8 yang telah kita baca tadi. Manusia diciptakan Tuhan memiliki hanya satu mulut. Dari mulut yang satu-satunya ini Tuhan menghendaki keluar perkataan yang penuh pujian. Pujian kepada Tuhan membuat kita dibanjiri rasa syukur. Dan dengan demikian, maka perkataan yang keluar dari mulut kita pastilah kata-kata yang memuliakan Tuhan, yang mengalirkan damai sejahtera, yang memberkati, dan yang membawa kehidupan bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengar dari Mazmur 71 ayat 5-8. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah kami dengar pagi ini. Tuhan tolong agar kami dapat berkata-kata dan yang membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Terima kasih kepada Tante Kety yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah ya adik-adik ya. Biarlah firman ini bisa tinggal dalam hati kita, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, adik-adik, kita sudah ada di ujung ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita mengangkat satu pujian yang berkata, hati-hati, gunakan tanganmu